Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngawas Podcast, ngaji pengawasan Bawaslu NTB. Dan sore hari ini di episode podcast kali ini kita akan membahas satu tema yang sudah familiar mungkin didengar oleh sobat ngawas maupun sahabat Bawaslu dimanapun berada, entah itu pada saat momen pemilu atau pilkada. Isu ini selalu menjadi pro dan kontra karena ada dua sisi yang bertentangan. Dan untuk sobat ngawas, sambil nunggu ngabuburit beduk maghrib, tetap stay tune di podcast kali ini. Oke, bersama saya Idralin Haikal. Yuk ngawas yuk. Oke, sebelum kita ke narasumber pada hari ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tema yang akan kita bahas bersama-sama. Tema yang akan kita angkat adalah netralitas ASN atau netralitas aparatur sipil negara. Nah, di sini ada dilema, dilematis karena apa? Di satu sisi sebagai ASN itu diberikan hak pilih, tapi di sisi lain ASN tersebut dituntut untuk menjaga netralitasnya ketika momen pemilihan. Nah, sudah bersama saya sore ini untuk episode podcast kali ini salah satu pimpinan atau anggota Bawaslu Provinsi NTB sekaligus Kordif Penindakan Pelanggaran. Nah, ini orangnya gagah, tegas, tapi murah senyum. Langsung aja Bapak Umar Ahmad Syed, SHMH. Assalamualaikum Pak Kordif. Waalaikumsalam. Aduh, saya manggilnya Pak Kordif atau Pak Umar ya? Yang penting dia menggambarkan bahwa kita adalah pengawas. Oke. Ya, silakan aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Umar sudah bersedia hadir menyempatkan waktu di podcast pertama Bawaslu NTB, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke tema pembahasan nih Pak, sedikit saya mau ngobrol Pak. Gimana Pak, di bulan puasa ini masih aktif berolahraga Pak? Iya, karena olahraga itu saya kira aktivitas hari-hari ya. Jadi sudah menjadi habit, kebiasaan saya memang harus ada paling tidak waktu 30 menit sehari itu untuk kebugaran ya. Karena bugar itu penting, kita mengawasi nggak bugar itu bisa minta tolong orang terus. Iya benar Pak. Jadi kita sebagai pengawas juga tetap harus bugar ya Pak ya. Gimana kalau kita nggak bugar ya Pak buat ngawasinnya. Oke Pak, kita masuk ke pembahasan tema ya Pak ya. Terkait netralitas ASN nih Pak. Pertanyaan paling mendasar Pak. Mengapa seorang ASN itu perlu menjaga netralitasnya Pak? Atau harus netral? Oh iya Lin. ASN ini kan sebenarnya satu entitas yang melayani publik gitu ya. Nah, karena tugas dia melayani, sementara yang dilayani adalah publik, maka dia memang harus berada pada posisi netral gitu ya. Posisi netral. Netral itu tidak saja tidak berpihak, tetapi harus terlihat tidak berpihak gitu. Gitu. Jadi dari sikap, tindak, perilaku, tutur gitu ya, harus benar-benar terlihat tidak berpihak. Nah, kenetralan ASN ini itu tidak 7 kali 24 jam. Juga tidak terbatas oleh misalnya harus ada pemilu, harus ada pilkada gitu. Ada atau tidak ada pilkada, dia karena entitas yang melayani publik, maka dia harus netral. Begitu Pak. Tadi saya tangkap satu kata kunci mungkin Pak, pelayan publik ya Pak ya. Nah, mungkin kita sebagai ASN atau sobat ngawas di rumah ya, yang berprofesi sebagai ASN, mungkin harus menyadari gitu ya Pak ya,
bahwa dirinya sebagai seorang pelayan publik dan tidak berpihak. Nah, mungkin dari seorang ASN itu, Pak, yang melakukan ketidaknetralan, mungkin ada faktor-faktor, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa kasih tahu, Pak, kenapa seorang ASN bisa melakukan tidak netralitas terhadap pekerjaan? Iya, memang kalau secara teori ya, Din, ya, di atas ASN itu ada PPK ya, pejabat pembina kepegawaian, dan pejabat pembina kepegawaian itu biasanya memang adalah pejabat politik gitu ya, pejabat politik, di mana pejabat politik itulah yang membawahi ASN-ASN. Nah, peristiwa politik itu memang mengantar mereka untuk terkesan berpihak gitu ya. Ada nuansa berpihak. Tapi sebetulnya kalau dia mau sadari betul oleh ASN ini kan aparatur sipil negara. Jadi bukan aparatur sipil pemerintah. Itu dulu harus dipegang. Karena aparatur sipil negara, maka dia adalah sebenarnya untuk hal pelayanan publik, dia tidak tunduk pada perintah politik gitu ya. Nah, dia memang sudah bekerja sesuai dengan tata kelola yang sudah ditentukan. Loh, kalaupun ada hal yang baik yang dia lakukan, prestasi yang dilakukan, sudah ada kok tata cara pemberian reward kepada dia. Begitu juga kalau dia melakukan kesalahan, sudah ada tata cara punishment terhadap dia. Nggak bisa juga sewenang-wenang misalnya atasannya itu memberikan punishment terhadap ASN itu gitu. Meskipun dia adalah berada pada posisi pejabat pembina kepegawaian. Itu yang nggak perlu risau sebenarnya teman-teman ASN ini. Katakanlah pegang saja pandu arahnya itu jelas. Undang-Undang ASN 5 2014. Kemudian PP 42 misalnya 2004 tentang kode etik. PP 53 misalnya. Nah, semua itu adalah pandu arah di mana ada banyak sekali larangan-larangan kepada ASN yang tidak boleh dia lakukan. Nah, saya percaya betul ASN itu tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan, dan pejabat pembina kepegawaiannya dalam hal ini misalnya bupati, kemudian gubernur, kepala daerah gitu. Dia tahu betul bahwa ASN itu nggak boleh dibawa ke ranah berpihak pada kegiatan politik tertentu. Nah, ini yang sekali lagi memang meskipun peristiwa politik itu memungkinkan bagi ASN untuk terlibat di situ, gitu ya. Tetapi sebenarnya dia harus berpegang. Sekali lagi dia harus berpegang betul pada ketentuan yang sudah ada, bahwa jikapun dia melakukan hal yang itu adalah prestasi, maka pasti akan diberikan rewardnya. Kenaikan pangkat misalnya, reward lain itu pasti diberikan. Nah, jikapun dia melakukan kesalahan, maka ada punishment akan kesalahan. Semua sudah jelas pandu arah dan ketentuan yang sudah dibuat. Nah, sehingga bagi saya jalan aja sesuai ketentuannya. Ada yang bilang begini, oke, kalau gitu pejabat pembina kepegawaiannya diganti aja deh, nggak usah bupati gitu, nggak usah gubernur, cukup sekda aja, karena sekda adalah pejabat pegawai negeri sipil tertinggi di satu daerah. Ya sama saja gitu ya, sama saja. Ketika jabatan sekda itu diusulkan oleh satu entitas politik gitu ya, kan gubernur, bupati, wali kota juga yang berkontribusi mengusulkan sekda menduduki jabatan itu. Nah, sekali lagi sebenarnya pandu arahnya sudah jelas, ketentuannya sudah ada, maka udah dah, kita berjalan saja di sektor itu.
Nah, kita ada kata apa namanya, ucapan yang saya kira juga tidak pas ya, misalnya dari ASN. Loh, kami ini kan mestinya netral pada saat pencalonan saja gitu ya, pencalonan saja. Nah, kalau undang-undang ASN itu dia sudah dia tidak memberi batas waktu pada saat mana dia harus netral gitu ya. Nah, kalau kita baca pasal 2 huruf F misalnya, pasal 9 ayat 2 di Undang-Undang ASN itu benar-benar mengkerangka bahwa ASN itu dalam semua jabatan gitu ya, 7 kali 24 jam. Itu bisa ditafsir seperti itu. 7 kali 24 jam itu harus netral. Misalnya kita tahu kan pemilu atau pilkada nanti kalau berdasarkan apa namanya informasi perundang-undangan yang sudah ada hari ini, itu kan nanti di 2024 baru bisa kita lakukan gitu ya. Kita jalankan pemilu maupun pilkada itu. Nah, karena pemilu maupun pilkadanya nanti di 2024, bukan berarti ASN hari ini gitu ya, kan masih berapa tahun lagi gitu ya, dia boleh mendatangi partai politik kemudian menyatakan, hai pimpinan partai, nanti saya akan maju di tahun 2024 dan tetapkan saya menjadi calon politik misalnya. Apakah dia calon DPR ataukah calon wali kota, bupati, kepala daerah dan seterusnya gitu. Iya, nggak boleh dilakukan meskipun pilkadanya nanti tahun 2024. Nah, karena tadi netral itu diletakkan pada semua waktu dan ruang oleh perundang-undangan. Jadi nggak bisa dia sembarang boleh melakukannya sesuai dengan interpretasi dia sendiri. Untuk seorang ASN itu sudah ada panduannya Pak ya, tinggal mengikuti panduan dan perundang-undangan yang sudah ada ya Pak. Betul. Nah, kalau misalnya berdasarkan nih Pak pengalaman pemilihan yang sudah Pak, entah itu pemilu 2019 atau yang pilkada 2020 beberapa bulan yang lalu. Nah, sebagai pengawas Pak atau sebagai badan, apa yang sudah dilakukan Bawaslu Provinsi NTB Pak selama pengawasan khususnya untuk melakukan tindakan pencegahan atau penindakan terhadap ketidaknetralan ASN? Ya, saya kan di Today itu lihat betul selaku koordinator penanganan pelanggaran di Bawaslu NTB ini. Jadi pada pemilu 2019 misalnya, pilkada 2018 maupun pilkada 2020 itu menempatkan NTB di posisi 9 besar secara nasional pelanggaran netralitas ASN. Ini kan miris kita. Padahal tadi Mas Alin bilang, apa yang sudah kita lakukan untuk pencegahannya? Aduh, banyak banget ya. Kita sudah bersurat kepada pemerintah daerah meminta supaya pada saat upacara, misalnya pada saat rapat-rapat, menghimbau kepada aparatur sipil negara supaya tidak terlibat pada kegiatan politik praktis. Tetapi tetap saja itu terjadi. Nah, bagi kami, bagi kita pengawas mungkin juga saya pernah nulis pada satu kolom dan saya bilang hukum tak berefek jerah. Mungkin juga itu salah satunya. Apa itu hukum tak berefek jerah? Kita sudah melakukan klarifikasi terhadap pelanggaran itu, kita sudah buat penelusuran kepada Komisi ASN. Ada rekomendasi dari Komisi ASN, rekomendasinya tidak cukup memberi efek jerah. Mungkin itu salah satu begitu. Nah, barangkali penting untuk sekali-kali kasih memang jerah efeknya. Minimal misalnya pada jabatan tertentu, jabatan itu dicopot. Oke lah, kalau memberhentikan ASN itu kan sangat sulit. Dan untuk peristiwa yang administratif kayak gitu itu ya saya juga sebagai pengawas dan melakukan penindakan pelanggaran atas pelanggaran netralitas ASN, saya kira kita juga tidak merekom untuk pembentukan. Bisa
pada saat itu dia harus melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat. Anggaplah dia dosen misalnya. Anggaplah dia guru misalnya. Pada saat itu dia harus mengajar. Dia tidak melakukan itu hanya untuk mendatangi partai politik untuk kepentingan pribadinya. Padahal dia adalah seorang pelayan tadinya. Dia seorang pelayan. Dia seseorang yang harus mengajar pada saat itu. Dia korbankan semuanya untuk kepentingan pribadi. Sementara reward yang dia dapat setiap bulan, gaji itu adalah sebetulnya juga dari pemerintah atau negara. Iya, dari negara. Negara itu dari mana perolehannya? Dari kita semua ini, dari warga negara gitu ya. Membayar pajak dan seterusnya itu ada hubungannya dengan itu. Oleh karenanya wajib bagi ASN untuk bersikap netral. Itu wajib. Ya, wajib. Kalau dia mau berpolitik sudah letakkan aja. Lepaskan atribut ASN-nya. Berhenti dari ASN. Tidak ada orang yang mempersoalkan itu. Nah, tadi terkait tingginya angka dugaan pelanggaran khususnya di provinsi NTB ya Pak ya. Kalau tidak salah angkanya pada pilkada 2020 kemarin itu 94 Pak totalnya Pak. Itu tadi juga Pak Wali sudah menjelaskan bahwa dari 94 kasus dugaan pelanggaran itu Bawaslu tidak bekerja sendirian Pak ya. Iya. Bekerja sama dengan KASN sebagai komisi aparatur sipil negara. Nah Pak, untuk nanti Pak ke depan, pemilihan ke depan, ini rencananya kan 2024 ya Pak ya. Nah, apa yang sudah dipersiapkan Bawaslu atau Bawaslu sedang mempersiapkan tindakan apa gitu Pak untuk menurunkan angka pelanggaran yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya? Iya, memang sampai sejauh ini perangkat formal yang ada di kita sudah ada kerjasama 5 kementerian lembaga. Kementerian Negeri, KN, Menpan, Komisi ASN dan Bawaslu. Tertinggi yang dimiliki oleh ASN itu adalah netral. Itu nilai yang harus dipegang. Nah, di samping ketentuan formal yang sudah ada tadi itu, kegiatan-kegiatan rutin di Bawaslu itu kan adalah kita sudah punya database misalnya pelanggaran termasuk pelanggaran ASN. Pelanggaran ASN itu pada dimensi mana saja misalnya. Yaitu yang kita katakanlah pada saat pendaftaran misalnya. Maka kita sampaikan kepada partai politik gitu ya, bahwa ketika membuka pendaftaran, kalau misalnya ada ASN yang mendaftar, yang datang coba-coba datang mengambil formulir pendaftaran, misalnya dia harus diingatkan. Dia juga harus punya kontribusi bahwa partai politik salah satu instrumen di negara ini, gitu ya, yang boleh menegakkan netralitas kepada ASN. Itu semua pihak harus bekerja. Di samping memang yang juga rutin tetap kita lakukan kan berkoordinasi sama pemerintah daerah, terutama karena kita berada di daerah, gubernur maupun bupati dan wali kota, ya, supaya tidak saja sekali lagi pada saat pilkada atau pemilu dia netral, termasuk sebelumnya. Nah, kita tahu biasanya banyak partai-partai politik itu melakukan konvensi. Konvensi itu adalah merekrut calon gitu ya. Baik itu jauh-jauh hari malah itu. Baik itu calon presidennya, misalnya calon legislatif, calon wali kota, dan jauh-jauh hari dia potret itu. Nah, ketika dia buka momentum itu, kalau ada ASN yang datang melamar, udah dia harus sampaikan Anda bukan entitas yang kami maksud. Langsung dikat ya. Iya, dia harus boleh, harus mau menyampaikan itu. Gitu. Jangan kemudian karena biasanya memang elektabilitas ASN itu sangat tinggi. Orang karena mereka ya setiap hari itu berinteraksi langsung dengan masyarakat. Gitu. Ya, jangan digunakan elektabilitas yang ada pada ASN itu. Nah, coba bayangkan kalau martabatnya bukan ASN, masih nggak dia diharapkan? Masih nggak dia bisa punya elektabilitas seperti itu? Dia
punya elektabilitas seperti itu kan karena ada fasilitas yang ada, fasilitas negara, mobil dinas segala macam. Jadi semua resource yang ada pada dirinya itu sekali lagi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara, sebagai pelayan publik tadi. Pak, ini terkait sekarang kan ini era digital sudah tanpa batas ya Pak ya, tanpa batasan ruang dan waktu. Dan istilahnya bisa kita dapatkan dari media sosial, baik itu media sosial pribadi ASN maupun partai politik maupun para calonnya sebagai peserta pemilihan. Nah, bagaimana cara Bawaslu untuk mengawasi di media sosial, Pak? Karena keterbatasan jumlah pengawas juga nggak mungkin ya Pak ya, Bawaslu bisa mencakup keseluruhan pengawasan di media sosial. Nah, apakah bisa Bawaslu bekerja sama atau ada sobat pengawas atau sahabat Bawaslu yang melaporkan ketidaknetralan ASN ke Bawaslu, atau itu seperti apa Pak? Apakah bisa masyarakat melaporkan atau memang harus dari Bawaslu-nya sendiri menemukan ketidaknetralan ASN? Terlibat di mengawasi khusus yang sedang kita bicarakan saat ini, netralitas ASN. Karena ASN itu sekali lagi milik kita semua, milik publik tuh, milik publik. Nah, pintu yang bisa digunakan di Bawaslu. Bawaslu kan punya dua pintu untuk melakukan penanganan pelanggaran, yang adalah melalui temuan itu ya hasil pengawasan kita sendiri gitu ya. Kalau hasil pengawasan kita sendiri ada pelanggaran ya kita tangani. Nah, pintu inilah silakan publik sampaikan ke Bawaslu. Soal nanti akan diverifikasi oleh Bawaslu apa memang yang dilaporkan itu masuk dalam kategori pelanggaran yang dimaksud dalam peraturan undang-undang. Tidak sembarang juga kita kemudian ada laporan lantas itu dianggap sebagai pelanggaran. Ada prosedur pemeriksaan ya? Tentu saja. Bisa saja itu ya terhenti sampai di titik itu, atau setelah kita lakukan klarifikasi, setelah kita lakukan penelusuran memang tidak terjadi. Tidak hanya Bawaslu aja, bukan hanya pegawai Bawaslu aja yang bisa menemukan dugaan pelanggaran, tapi sobat ngawas juga atau sahabat Bawaslu dimanapun berada bisa melaporkan apabila menemukan kasus dugaan pelanggaran. Nah, nanti sobat ngawas bisa cek di media sosial resmi Bawaslu Provinsi NTB untuk nanti di kemudian hari jika menemukan pelanggaran bisa melaporkan. Oke, Pak, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Pak ya. Yang pertama, ada rencana untuk pemilu 2024 itu bahwa hak pilih dari ASN akan dicabut Pak, untuk menjaga netralitasnya. Nah, itu menurut pandangan Bapak seperti apa? Dan seperti apa mungkin atau teman-teman saya yang baru bergabung untuk menjadi abdi negara, minimalnya gitu Pak, untuk menjaga kenetralitasan pada saat pemilihan. Mungkin Bapak bisa jelaskan sebagai penutup. Iya, setuju ya kalau hak pilih ASN itu dicabut. ASN adalah masyarakat sipil ya. Di semua negara masyarakat sipil itu punya hak pilih. Yang tidak punya hak pilih itu adalah ya militer. Nah, setelah dia berhenti dari militer menjadi sipil, boleh lagi dia milih gitu. Nah, maka entitas ASN sebelumnya memang tetap sipil dia gitu, meskipun dilekatkan ASN pada diri. Oleh karenanya dia tetap saja boleh memilih, dan kalau akan dipilih, nah itu, kalau akan dipilih maka dia harus lepas atribut ASN-nya seperti TNI Polri yang juga melepas atribut. Bahkan dia lebih tegas lagi tuh. Nggak boleh semasa dia menjadi TNI Polri itu mau coba-coba ya gitu ya. Mau coba-coba mendatangi partai politik misalnya, udah pasti dia dipanis oleh institusi.
Nah, oleh karena itu saya kira di semua institusi itu kan ada atasannya ya, ada atasannya yang selalu melakukan penilaian atas apa yang dilakukan oleh ASN. Nah, penilaian ini saya kira jangan sampai kalau misalnya berkinerja bagus itu jangan sampai ditunda untuk rewardnya ini. Udah, dia memang harus diberikan penghargaan yang cukup, penghargaan yang pantas untuk apa yang sudah dia perbuat. Karena kalau tidak begitu dia akan cari penghargaan di luar sana. Gitu. Apa penghargaan politik, dia bekerja untuk tidak terjangkau oleh pengawasan gitu ya. Terlalu banyak masyarakat ASN itu hidup di komunitas tertentu gitu ya, dan dia ditaati oleh masyarakat tertentu. Nah ini kan bahaya kalau dia tidak dihargai apa yang sudah dilakukan, maka dia akan mencari ruang-ruang lain yang dimana dia akan mendapat penghargaan. Nah itu menurut saya yang saya kira pemerintah sebagai yang membuat kebijakan untuk ASN, maka dia jangan ditunda kalau dia sudah melakukan hal-hal yang memang bermanfaat untuk kegiatan apapun di negara maupun lebih sempit lagi di institusi dia. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya oleh Pak Kodir bahwa intinya sebagai seorang ASN itu kita harus mengenal hak dan kewajiban yang sudah kita punya ya Pak ya. Sebagai ASN harus menjaga kenetralitasannya dan tahu perundang-undangannya dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik itu dalam pemilu atau pilkada. Dan mungkin untuk sobat ngawas dimanapun berada, dan cukup detail sobat ngawas oleh Pak Kordif ya, bahwa tentang netralitas ASN ini memang cukup complicated, mungkin kompleks ya permasalahannya, karena ini selalu berulang di setiap pemilihan gitu ya. Tidak hanya di Provinsi NTB ya Pak ya, karena ini sudah mencakup skala nasional dan kasusnya selalu ada gitu. Dan kita sebagai pengawas maupun masyarakat, alangkah baiknya saling berkoordinasi, saling bekerja sama untuk selalu mengawasi ya Pak ya. Betul. Netralitas ASN ini. Mungkin terima kasih Pak Umar untuk bincang-bincang kali ini. Terima kasih Lin. Ya, telah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Dan untuk sobat ngawas, terima kasih sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.